Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prando Yozinarki, NPM 187555010, program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau biasa disingkat dengan BLU. Dasar penyampaian materi saya adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 3. PSAP Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang mengingat Nomor 220-PMK.05-2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Yang pertama, definisi Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat. Dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa berlandaskan prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Selanjutnya, tujuan Badan Layanan Umum. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Fleksibilitas atau kemudahan yang didapat oleh BLU. 1. Di bidang keuangan. Yang pertama, pendapatan dapat digunakan tanpa disetor ke kas negara. 2. Belanja lebih fleksibel dengan ambang batas. 3. Optimalisasi aset dan idle cash. 4. Surplus digunakan di tahun selanjutnya. 5. Dapat dibebaskan dari PBJ pemerintah. 6. Memberikan piutang usaha. Dapat memberikan piutang usaha. 7. Investasi dan utang jangka pendek. 8. Sistem remunerasi sendiri. Selanjutnya adalah bidang non-keuangan. Di sini yang pertama adalah dapat menggunakan pegawai negeri sipil dan profesional non-PNS. 2. Dapat mempunyai dewan pengawas sendiri. Selanjutnya adalah asas-asas Badan Layanan Umum. Yang pertama, Badan Layanan Umum berprofesi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga, atau pemerintah daerah. Yang kedua, Badan Layanan Umum merupakan pembagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah. 3. Menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. 4. Pejabat yang ditunjuk mengelola Badan Layanan Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. 5. Badan Layanan Umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan keuntungan. Selanjutnya, penentuan tarif layanan. Penentuan tarif layanan dalam Badan Layanan Umum harus melihat beberapa aspek berikut. 1. Kontinuitas dan pengembangan layanan. 2. Daya beli masyarakat. 3. Asas keadilan dan kepatuhan. 4. Kompetisi yang sehat. Selanjutnya ada karakteristik Badan Layanan Umum. 1. Berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. 2. Menyediakan barang dan atau jasa yang dijual kepada masyarakat. 3. Tidak mencari keuntungan atau tidak mengutamakan keuntungan. 4. Didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 5. Pejabat pengelola Badan Layanan Umum dan pegawai Badan Layanan Umum terdiri dari pegawai negeri sipil atau biasa disingkat dengan PNS dan atau tenaga profesional non-PNS. Syarat Badan Layanan Umum memiliki 3 syarat. 1. Substantif. 2. Teknis. 3. Administratif. Persyaratan substantif. Penyediaan barang atau jasa layanan umum. 2. Pengelolaan wilayah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. 3. Pengelolaan dana khusus untuk pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, persyaratan teknis. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan sehat bagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Prinsip Badan Layanan Umum.
mengenal beberapa prinsip. 1. Transparansi. 2. Efisiensi. 3. Kehati-hatian. 4. Efektivitas. 5. Independensi. 6. Kewajaran. 7. Pertanggungjawaban. 8. Akuntabilitas. Macam-macam entitas dalam Badan Layanan Umum. 1. Entitas pelaporan. 2. Entitas akuntansi. Entitas pelaporan, Badan Layanan Umum adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan meskipun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Sedangkan entitas akuntansi, selaku penerima anggaran belanja pemerintah, APBN atau APBD, dapat menyelenggarakan akuntansi yang Badan Layanan Umum adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Standar akuntansi BLU. Standar akuntansi Badan Layanan Umum antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia sesuai dengan bidangnya. 2. Sistem akuntansi penyajian informasi keuangan, informasi kemampuan memperoleh sumber daya ekonomi, dan beban dalam satu periode. 3. Laporan keuangan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian Negara. Pengonsolidasian laporan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh satuan kerja. Penyajian laporan keuangan. Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya. 2. Tujuan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut. Selanjutnya adalah pelaporan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah yang disajikan dalam bentuk 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, 7. Catatan atas laporan keuangan. Pencabutan status. Badan Layanan Umum dapat dicabut kembali statusnya dari Badan Layanan Umum menjadi satuan kerja apabila 1. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi atau masukan dari tim pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja BLU. 2. Bisa dicabut jika dicabut oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Teknis atau pimpinan lembaga. 3. Berubah status menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Apabila menteri atau pimpinan lembaga teknis mengajukan usulan pencabutan, Menteri Keuangan membuat penetapan pencabutan penerapan PKBLU paling lambat 3 bulan sejak tanggal usulan tersebut diterima oleh menteri bersangkutan. Jika melebihi jangka waktu tersebut, usulan tersebut dianggap dicabut atau ditolak. Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PKBLU dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PKBLU. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Para Allah, saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.